تنزيل من رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing kita hadir di tempat ini dan di dalam majelis ini. Tanpa bimbingan Allah, tanpa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin seseorang itu mau duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan, hadis-hadis yang diutarakan. Ada banyak orang di luar sana, Bapak Ibu, yang ingin hadir di dalam majelis ilmu, tapi ternyata mereka tidak memiliki kemampuan. Ada juga bahkan banyak di luar sana yang memiliki kemampuan untuk hadir di dalam majelis ilmu, tapi ternyata mereka tidak memiliki kemauan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua-duanya kepada kita, yaitu nikmat kemampuan dan nikmat kemauan. Mampu kalau tidak mau gak akan terlaksana, mau kalau tidak mampu juga tidak akan terlaksana. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kita nikmat kemampuan dan kemauan untuk melakukan kebaikan, duduk di dalam majelis ilmu. Ini tidak mudah, hadirin. Tidak mudah. Kalau duduk di kafe, banyak enggak yang melakukannya? Banyak, Bapak Ibu. Jam 10, jam 11 masih ramai di kafe. Tapi kalau ada pengajian jam 10, jam 11 malam, ramai enggak jemaahnya? Sepi, Bapak Ibu. Kemudian duduk di depan televisi sambil nonton bola. Itu juga orang betah dan mau melakukan, jemaah rahimakumullah. Namun duduk di dalam majelis ilmu ini hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang paham akan keutamaan majelis ilmu, merekalah yang mau duduk di dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk istiqamah di dalam ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, setiap kita yang hadir di dalam majelis ini adalah orang beriman, dan kita harus memahami hakikat iman. Menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, iman itu terbagi menjadi dua. Beliau mengatakan di dalam tafsir At-Tabari. Jadi waktu Imam At-Tabari menafsirkan ayat Al-Quran surah Luqman ayat 31, Allah berfirman, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu terdapat pelajaran likulli sabbarin syakur, bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu, sahabat ini badannya kecil, tapi kata Nabi, kakinya itu kalau ditimbang lebih berat kakinya dibandingkan gunung Uhud nanti di akhirat. Badannya kecil, tapi kakinya saja lebih berat kakinya dibandingkan gunung Uhud ketika ditimbang. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Maka manusia itu kemuliaannya bukan diukur secara fisik, ya kan? Kata Nabi, nanti di akhirat ada orang yang gemuk waktu di dunia, tapi ketika ditimbang amalnya, karena menurut sebagian ulama yang ditimbang nanti di akhirat itu, Bapak Ibu, adalah badannya, tapi tolak ukur berat atau ringannya bukan besar kecilnya badan, namun amal yang dia lakukan sewaktu hidup di dunia. Kata Nabi, ada orang yang ditimbang waktu di dunia, dia sangat gemuk, tapi ketika ditimbang di akhirat, dia tidak lebih berat dibandingkan sayapnya nyamuk. Ya, ada juga orang yang kurus, kecil di dunia,
Tapi ketika ditimbang ternyata berat, bahkan lebih berat daripada gunung Uhud. Jemaah rahimakumullah. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ini salah satu sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil bacaan Al-Qur'annya. Ya, beliau ini Bapak Ibu walaupun kecil ya, hafalannya kuat. Pernah satu ketika Rasulullah membacakan surah Al-An'am. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang hafal surah ini? Tidak ada sahabat yang angkat tangan kecuali sahabat Abdullah bin Mas'ud. Angkat tangan dan dibacakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi beliau diberikan kelebihan, kekuatan hafalan, kekuatan ingatan, dan Al-Quranul Karim yang mana beliau fasih membacanya. Nah, beliau mengatakan tentang iman ketika menanggapi ayat di surah Luqman ayat 31, Bapak Ibu. Kata beliau, al-iman nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah syukur, dan bagian yang kedua adalah sabar. Jadi kalau diibaratkan semangka, Bapak Ibu, iman itu adalah semangkanya. Kemudian semangka itu dibelah menjadi dua. Sebagian syukur, kemudian sebagian lagi namanya sabar. Jemaah rahimakumullah. Kalau orang itu hanya bersyukur tapi dia tidak bersabar, maka dia hanya memiliki setengah iman. Atau hanya dia bersabar namun dia tidak bersyukur, ya. Dia hanya bersabar namun dia tidak bersyukur, dia juga hanya memiliki setengah iman. Jemaah rahimakumullah. Nah, supaya iman kita sempurna, Bapak Ibu, di dalam hati kita ini harus ada dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, barulah kita akan menjadi orang yang beriman dan iman sempurna, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sebab ketika Allah menyebut orang yang bersabar, Allah juga menyebut orang yang bersyukur di ayat tadi. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Ya. Bagian yang pertama yaitu syukur. Ya. Bagian yang pertama apa? Syukur. Syukur ini kalau bahasa kasarnya berterima kasih kepada Allah. Kita ini nggak mungkin nggak terima kasih sama Allah, Bapak Ibu. Karena semua yang kita pakai dan semua yang kita miliki dalam hidup ini nikmat pemberian Allah. Bahkan kalau kita membayangkan nikmat Allah, bisa-bisa air mata kita menetes. Sebab kita terharu betapa banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Ya kan? Seorang pedagang, dia jualan di pinggir jalan, jemaah rahimakumullah, enggak ada orang beli, sepi pembeli. Dia sedih sebab besok ada biaya untuk anaknya sekolah. Sebab besok ada biaya yang harus dikeluarkan untuk anaknya yang sakit. Sebab besok ada biaya untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi saat itu sepi sekali dari pembeli. Ketika dia mau menutup dagangannya dan dia niat untuk mensedekahkan dagangan itu kepada orang lain, tiba-tiba ada seorang datang, ya, memborong semua dagangannya. Saya yakin yang jualan itu pasti nangis, terharu. Jemaah rahimakumullah. Dia terharu, bahkan dia bisa bilang kepada orang yang beli itu, makasih Pak, makasih Bu. Ini kalau Bapak dan Ibu tidak beli dagangan saya, besok saya ada biaya untuk anak sekolah saya, ada biaya untuk anak saya yang sakit, ada biaya untuk rumah tangga saya. Alhamdulillah Bapak Ibu datang membeli dagangan kami. Jadi banyak manusia ini terharu ketika dibantu oleh orang lain. Padahal setiap saat kita dibantu oleh Allah. Harusnya kalau kita membayangkan nikmat Allah, Bapak Ibu, kita ini setiap hari terharu. Makanya kita setiap hari diajarkan oleh Nabi untuk mengakui nikmat Allah yang begitu banyak.
dalam doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui nikmatku kepadaku amat sangat banyak. Jadi kita ini seringlah mengakui nikmat Allah itu sangat banyak. Dengan begitu Allah senang, Bapak Ibu. Sebagaimana manusia itu kalau kita bilangin, Masya Allah antum ini ya, saya mobil dikasih sama antum, rumah dikasih sama antum, pokoknya antum ini banyak membantu saya, maka orang yang mendengarkan itu pasti senang. Jamaah rahimakumullah. Coba kita ucapkan kalimat itu di hadapan Allah. Ya Rabb, aku bisa melihat dengan mata karena dikasih oleh Engkau. Aku bisa mendengar dengan telinga karena dikasih oleh Engkau. Ya Rabb, aku bisa berbicara dengan lisan karena dikasih oleh Engkau. Ya Rabb, aku bisa bekerja dengan tangan karena dikasih oleh Engkau. Aku bisa pergi dengan kaki karena dikasih oleh Engkau. Jadi kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita, Bapak Ibu. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud, dari awal salat tahajud sampai akhir salat tahajud, beliau menangis sampai dadanya basah, ya kan? Ditanya oleh Aisyah, "Ada apa wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Afalan akuna 'abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata Nabi itu menangis, bukan menangisi dosa, bukan menangisi karena merasa bersalah, bukan, tapi karena menangis terharu betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Waktu beliau yatim, beliau lahir sudah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika beliau 2 bulan di dalam kandungan. Kemudian usia 4 tahun, usia 6 tahun ibundanya wafat. Usia 8 tahun kakeknya wafat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi tinggal bersama paman yang miskin, padahal ada paman Nabi yang lain yang kaya, tapi Allah takdirkan beliau tinggal bersama pamannya yang miskin yang bernama Abu Talib. Kemudian beliau ketika menjadi Nabi dan Rasul ditekan, diancam, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah. Namun semua itu diselamatkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengingat nikmat Allah itu sehingga beliau menangis ketika salat tahajud. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, dulu kita belum punya sepeda motor, Allah kasih sepeda motor. Ya enggak? Kemudian kita dulu belum punya rumah, dikasih rumah sama Allah. Pernah nggak kita membayangkan seperti itu? Apa semuanya ini bim salah bim? Tidak, jemaah rahimakumullah. Ada yang memberi dan kita melalui proses sebelum Allah memberi itu semua kepada kita. Ya kan? Kita dulu belum punya istri, belum punya pasangan, Allah kasih pasangan. Kita belum punya anak dulu, Allah kasih anak. Coba kita berusaha membayangkan nikmat-nikmat itu sehingga kita berkata alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rabb, Kau telah memberikan semua ini kepadaku, tanpa Engkau aku tidak akan punya apa-apa. Jemaah rahimakumullah. Inilah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang memiliki hati yang bersyukur, Bapak Ibu, kata Nabi, sesungguhnya dia sedang memiliki harta yang terbaik. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, ketika ada seorang sahabat namanya Thauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mal nattakhiduhu? Ayyul mal khairun nattakhiduhu?" Wahai Rasulullah, harta terbaik seperti apa yang harus kami miliki? Kata Nabi 3. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakiran, lisan yang berzikir. Kemudian zaujatan mukminah tu'inu ala zawjiha fil amril akhirah,
istri salihah yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Ini 3 harta yang paling mulia. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Jadi kalau kita dibuat bersyukur oleh Allah, Bapak Ibu, itu kita sedang memiliki harta simpanan yang paling baik. Walaupun mungkin rumahnya nggak besar, mobilnya nggak mewah, atau bahkan nggak punya mobil, tapi hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sebenarnya punya harta yang paling baik yang belum tentu dimiliki oleh orang-orang kaya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dan dengan bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu, hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi bahagia. Bukankah kebahagiaan yang kita cari? Benar enggak? Orang kerja itu cari apa, Bapak Ibu? Cari bahagia. Ya kan? Orang dari Kalimantan datang ke Malang, apa yang dia cari? Kebahagiaan, jemaah rahimakumullah. Ketenangan yang dia cari. Ada orang dari Indonesia pergi ke luar negeri, jauh ke sana, ke Amerika. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, maka jemaah rahimakumullah, apa yang mereka cari jauh-jauh ke sana itu? Kebahagiaan. Padahal kata ulama, silakan kau cari kebahagiaan. Silakan kau cari ketenangan. Ketenangan dan kebahagiaan itu tidak ada di mana-mana. Tidak ada di mana-mana. Ketenangan, kebahagiaan itu ada di sini sambil menunjuk dada. Ada di dalam diri kita, jemaah rahimakumullah. Ada di dalam hati kita, jemaah rahimakumullah. Ya, ada di dalam hati kita kebahagiaan dan ketenangan itu. Kapan? Ketika hati kita bersyukur kepada Allah. Ketika lisan kita banyak berzikir kepada Allah. Ya. Ada cerita ini sebagai gambaran, Bapak Ibu. Sebagai gambaran cerita seorang murid datang kepada gurunya. Kata muridnya, "Wahai guru, nasihati aku." Kata gurunya, "Oh, tidak perlu aku nasihati kamu, karena ilmuku semua sudah kuberikan kepada kau. Kemudian malam hari ini aku berikan kamu makan dan tidur di rumahku. Aku punya kasur yang empuk. Ya, setelah selesai makan ngantuk. Biasanya kan habis makan ngantuk, jemaah rahimakumullah. Ya. Yang benar itu makan dulu apa ngaji dulu? Hah? Kalau pengajian ada makan-makannya, makan dulu apa ngaji dulu? Nah, ngaji dulu. Tapi kalau sholat, Bapak Ibu lapar nih, sholat makannya sudah siap, itu makan dulu apa sholat dulu? Nah, biar pikiran anak, terutama laki-laki. Laki-laki itu kalau udah lapar nggak bisa konsentrasi. Jemaah rahimakumullah. Maka ibu-ibu kalau suaminya lapar, jangan diajak ngomong, tapi diajak makan. Ya, ibu-ibu. Setelah selesai makan ngantuk, masuk kamar, kasurnya empuk. Jemaah rahimakumullah. Mau tidur, dia melihat ada tombak di atas kasur itu menghadap ke bawah. Kemudian apa? Tombak itu goyang-goyang gitulah, antul-antul seperti mau jatuh. Dalam pikiran dia tombak itu seperti mau jatuh. Akhirnya dia nggak enak tidur, nggak nyaman tidur. Paginya ngantuk, ditanya sama gurunya, "Kamu kok ngantuk? Bukannya tadi malam tidur di atas kasur yang lembut?" Kata si murid, "Iya, tapi saya nggak bisa tidur. Soalnya ada tombak di atas kasur itu seakan-akan mau jatuh." Kata gurunya apa? "Oh, itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu membayangkan tombak itu mau jatuh? Kenapa kamu tidak membayangkan kasur yang empuk? Dengan begitu kamu nyenyak tidur." Jadi ada seorang guru, Bapak Ibu, menasihati muridnya tidak langsung, tapi diberikan kenyataan dulu. Ya kan? Diperlihatkan sebuah kenyataan dulu, kemudian dinasihati sama gurunya, "Itu salah kamu. Kenapa kamu membayangkan tombak itu mau jatuh?
Kenapa kamu tidak membayangkan kasur yang empuk sehingga kamu nikmat tidur? Jadi ternyata dalam hidup ini, jemaah rahimakumullah, ada orang yang tidak bisa tenang, tidak bisa bahagia hidupnya, ya kan? Karena apa? Memikirkan hal-hal negatif yang belum tentu terjadi. Nanti anak saya kalau begini bagaimana? Ini kalau saya sedekah nanti berkurang masa pensiun saya nanti bagaimana kalau saya nggak nabung? Jadi hal-hal yang negatif itu sudah dipikir sama dia, padahal belum tentu terjadi, jemaah rahimakumullah. Sehingga dia lupa mensyukuri hal-hal positif yang sudah Allah berikan kepada dia dalam hidupnya. Maka jemaah rahimakumullah, pandai-pandailah mengatur cara berpikir kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak mungkin punya pikiran ke situ, tidak punya pikiran yang baik dalam hidup ini kalau kita nggak dibimbing sama Allah. Makanya selepas sholat kita disunahkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah terbaik kepadamu. Jadi syukur itu perlu diminta, Bapak Ibu. Doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ahqaf, ya, Rabbi auzi'ni, mohon maaf di surah bukan surah Al-Ahqaf, saya lupa surahnya Bapak Ibu. Nama ayatnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, di surah Al-Furqan, jemaah rahimakumullah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku, bimbing aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya, tanpa bimbingan Allah kita nggak mungkin memiliki hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, syukur ini hukumnya ada dua. Ada syukur wajib, ada syukur sunnah. Syukur wajib yaitu menggunakan nikmat sesuai tujuannya. Menggunakan nikmat sesuai apa? Tujuannya. Kita dikasih sehat oleh Allah, tujuannya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Adapun syukur sunnah, sunnah adalah menyebut alhamdulillah, itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau panjenengan habis makan lalu nyebut alhamdulillah, jangan nunggu legean baru alhamdulillah. Pokoknya habis makan alhamdulillah, itu hukumnya sunnah. Kalau tidak menyebut alhamdulillah kita tidak berdosa. Yang berdosa itu kita diberikan nikmat tapi nikmat itu tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu bagian iman yang pertama, Bapak Ibu, yakni syukur. Apakah cukup dengan syukur kita sudah sempurna imannya? Belum. Kita butuh satu bagian lagi, yang namanya apa? Sabar, jemaah rahimakumullah. Kita butuh satu bagian lagi, namanya sabar. Nah, lebih mulia mana? Lebih susah mana? Syukur dengan sabar. Hah? Kalau panjenengan membayangkan, lebih susah mana antara bersyukur dengan bersabar? Hah? Lebih susah sabar ya. Karena sabar ini biasanya yang pahit-pahit. Nah, jadi kalau lebih susah sabar, maka ada sebagian ulama mengatakan lebih mulia orang sabar dibandingkan orang yang bersyukur, Bapak Ibu. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi kalau panjenengan disuruh milih, lebih milih miskin tapi sabar atau kaya tapi bersyukur? Oh, kaya bersyukur ya. Nah, ada sebagian ulama yang buat pertanyaan seperti ini. Lebih mulia mana? Miskin dan dia bersabar, atau kaya dan dia
bersyukur. Menurut jenengan lebih mulia mana? Oh, kaya, syukur dan sabar. Nah, gitu. Iya. Dia orang kaya, syukur tok, Bapak Ibu. Kalau apalagi kaya, sehat badannya, ke rumah sakit gampang. Jadi jarang mengeluh, jemaah rahimahullah. Jarang susah hidupnya. Nah, sehingga ulama mengatakan lebih mulia mana? Miskin bersabar dan kaya bersyukur. Kata Imam Ibnu Taimiyah, lebih mulia yang paling bertakwa kepada Allah. Ya kan? Tapi sebagian ulama mengatakan lebih mulia kaya dan bersyukur. Sebagian yang lain mengatakan lebih mulia miskin dan dia bersabar. Tergantung ulamanya. Kalau ulamanya kaya berarti lebih mulia kaya yang bersyukur. Tapi kalau ulamanya miskin, lebih mulia miskin yang bersabar. Begini Bapak Ibu, pendapat itu selain kalau ada perbedaan itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Walaupun rujukannya sama-sama dari hadis Nabi, ya kan? Tapi lingkungan itu pengaruh. Contoh masalah kurban ya. Kurban itu dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah, tidak wajib. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya apa? Wajib, jemaah rahimakumullah. Nah, walaupun beliau menjadikan hadis Nabi itu sebagai rujukan, tapi rujukan yang beliau ambil itu tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Ternyata Imam Hanafi itu hidup di lingkungan orang-orang kaya, sehingga beliau mencarikan satu hadis atau dalil yang mana dalil itu menjadi penguat bagi beliau untuk mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib. Jemaah rahimahullah. Makanya tadi saya bilang tergantung ulamanya. Kalau ulamanya kaya, maka dia menjawab kaya yang bersyukur. Kalau ulamanya miskin, maka dia menjawab miskin yang bersabar. Jemaah rahimahullah. Tapi kalau kita melihat dari bagaimana hidupnya para sahabat dan bagaimana hidupnya Nabi SAW, Bapak Ibu, itu kayaknya lebih mulia miskin yang sabar. Kayaknya lebih mulia miskin yang sabar, karena Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan di surga nanti aku bersama orang-orang miskin. Bahkan di surga nanti yang paling banyak orang kaya atau orang miskin? Orang miskin kan? Nah, jadi nanti orang kaya di surga itu minoritas. Mayoritas di surga itu penghuninya adalah waktu di dunia mereka orang-orang miskin. Nah, ini hiburan untuk yang miskin. Supaya tidak berkecil hati. Nah, maka supaya iman kita sempurna, Bapak Ibu, selain kita bersyukur, kita perlu satu bagian lagi untuk menyempurnakan iman kita, yaitu sabar. Sabar itu apa? Kata ulama, habsun nafsi, menahan diri dari hati, pikiran, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau kita menahan diri kita dari melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah, berarti kita sabar, jemaah rahimakumullah. Ya. Misalnya kita pengen bermaksiat, tapi kita tahan diri kita, itu termasuk orang yang sabar. Ya. Kita pengen marah dengan keadaan hidup yang sedang menimpa kita, tapi kita sabar. Kita pengen mengeluh, tapi kita sabar. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, ketika kita bisa menahan, itu namanya sabar, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sabar itu atas dua perkara. Yang pertama, sabrun ala ma takrah wa sabrun ala ma tuhib. Sabrun ala ma takrah, yang pertama, sabar atas apa yang tidak kau inginkan.
Yang kedua, wasabrun ala ma tuhib, sabar atas apa yang kau inginkan. Jadi dalam hidup ini, apa yang kita tidak inginkan kita harus sabar. Apa yang kita inginkan juga kita harus sabar, Bapak Ibu. Yang pertama, sabar atas apa yang tidak kita inginkan. Bila sesuatu itu tidak kita inginkan, ternyata terjadi dalam kehidupan kita, ya sudah sabar. Siapa manusia yang pengen sakit? Ada nggak manusia yang pengen sakit? Nggak ada. Pengen miskin? Ada. Tapi bukan kita, Bapak Ibu. Itu Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian pengen susah? Nggak ada, jemaah rahimahullah. Tapi ketika sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita bisa menahan diri kita, maka kita bersabar, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, karena hidup ini tidak selalu apa yang kita inginkan, ya kan? Nggak selalu apa yang kita inginkan. Kalau selalu apa yang kita inginkan, ini bukan dunia, tapi surga. Surga itu kan apa yang kita inginkan ada. Kalau dunia ini Bapak Ibu, ya nggak selalu. Ada yang tidak kita inginkan tapi terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu sabar. Yang kedua, kata sahabat Ali, wasabrun ala ma tuhib, sabar atas apa yang kau inginkan. Sabar atas apa yang kau inginkan. Ini juga perlu sabar kalau kita ingin sesuatu. Ya kan, pengen punya rumah besar, sabar. Ya kan, sabar bekerja, sabar menabung, sabar berdoa dan menunggu doa itu dikabulkan oleh Allah, sabar. Kalau orang tidak sabar, Bapak Ibu, nggak sabaran, pengen cepat-cepat punya rumah, apa yang terjadi? Dia akan melakukan jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera punya rumah. Orang sekarang ini kan pengen instan. Pengen sekarang, besok lusa langsung terjadi. Ya kan, pengen instan. Akhirnya apa? Karena pengen cepat. Masa sudah PNS kok belum punya rumah? Itu. Malu tuh sama yang bukan PNS udah punya rumah. Ya kan? Akhirnya dia nggak sabar. Nggak sabar, lalu datanglah ke bank pinjam duit. Pak, pinjam duit. Mana jaminannya? Dikeluarkan SK-nya. Jadi SK PNS-nya, maaf yang PNS ya, di bank pinjam duit. Boleh nggak pinjam duit di bank itu? Ada ribanya. Boleh nggak? Jawab yang tegas. Haram apa halal? Haram, jemaah rahimakumullah. Ustaz, kalau nggak pinjam ke bank nggak bisa punya rumah. Bohong. Saya nggak pinjam ke bank, Bapak Ibu, tapi bisa punya rumah dengan izin Allah. Jangan percaya dengan ucapan itu, ucapan dari syaitan itu. Ya, kalau nggak pinjam ke bank, mana bisa punya rumah? Enggak. Banyak orang nggak pinjam duit ke bank tapi bisa punya rumah. Saya alhamdulillah jemaah rahimakumullah punya rumah tanpa pinjam ke bank dengan izin Allah SWT. Kalau mau dari dulu saya punya rumah, Bapak Ibu. Dari dulu saya punya rumah, pinjam aja ke bank, nyicil beres. Tapi apa Allah ridho dengan perbuatan riba seperti itu? Jemaah rahimakumullah. Jadi kita ini harus sabar dengan apa yang kita inginkan. Nah, supaya kita sabar atas apa yang kita inginkan, Bapak Ibu, terutama dalam urusan dunia ini, jemaah rahimakumullah, itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita mengingat akhirat. Jadi kalau kita pengen sesuatu dalam kehidupan dunia ini, supaya kita sabar, kita ingat apa? Ingat akhirat. Makanya kalau kita lagi susah ekonomi, lagi sulit, itu Nabi ketika perang Khandaq kan, ceritanya ketika perang Khandaq, Nabi menggali parit dengan para sahabatnya. Nah, mereka ini kan rata-rata pengikut Nabi ini kan orang miskin, Bapak Ibu, ya kan?
Nah, banyak di antara sahabat seharian lapar, tidak makan, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian Nabi memotivasi mereka. Saat mereka lapar dan tidak ada makanan, Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang baik dan abadi kecuali kehidupan akhirat. Langsung diingatkan kepada akhirat. Jadi kalau kita lapar, Bapak Ibu, nggak ada makanan di rumah, nggak ada duit untuk beli makanan, sudah baca doa tadi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Kalau kita lihat rumah orang besar banget, kita jangan gitu, nanti dunia tambah besar di dalam hati kita. Langsung sebut doa tadi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang baik dan abadi kecuali kehidupan akhirat. Dengan begitu kita akan tunduk dan dunia kecil di dalam hati kita. Yang besar apa? Akhirat. Jemaah rahimakumullah. Nah, kalau kita punya sikap seperti itu Bapak Ibu, kita akan lebih bersabar. Jemaah rahimakumullah. Tapi kan ada sebagian orang itu kalau lihat barang-barang mewah disolawatin kan, ada nggak orang seperti itu? Pokoknya kalau lihat barang mewah solawatin aja supaya kamu dapat. Ya, lihat rumah bagus disolawatin, Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti lihat mobil mewah solawatin juga, Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat tanah lapang luas disolawatin juga, Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat cewek cantik disolawatin juga, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan repot. Salawat untuk urusan dunia nggak nyambung. Salawat itu tanda terima kasih kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Maka kita mendoakan beliau dengan salawat, Bapak Ibu. Ketika disebut nama beliau, kita sunnah bersalawat. Salawat itu kan artinya mendoakan beliau, ya Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad. Itu tanda terima kasih kita. Kita mau balas Nabi pakai apa? Kalau nggak pakai sholawat, Bapak Ibu, ya, mau balas pakai apa namanya? Pakai uang, nggak bisa. Jemaah rahimakumullah. Dibalasnya dengan doa. Dan doa itu diajarkan oleh Nabi bagaimana cara mendoakan Nabi, yaitu bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ya, jangan menggunakan kalimat-kalimat tertentu untuk mendapatkan urusan dunia, apalagi kalimat thayyibah. Makanya ketika kita lihat barang mewah, barang-barang yang indah dalam kehidupan ini, ya sudah kita sebut Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Rabb, tidak ada kehidupan yang baik dan abadi kecuali kehidupan akhir. Dengan begitu kita akan bersabar. Jemaah rahimakumullah. Jadi sabar itu Bapak Ibu tidak hanya kepada sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi, tapi sesuatu yang kita inginkan kita juga perlu bersabar. Jemaah rahimakumullah. Kemudian sabar itu kata Nabi ketika benturan pertama atau awal musibah. Nabi mengatakan innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika awal musibah. Awal-awal kita kena musibah, kalau kita bisa menahan diri kita, tidak mengeluh, tidak marah, tidak sumpah serapah, kita sabar, jemaah rahimakumullah, itulah kesabaran yang sesungguhnya. Ada kan, ini kan dalam hadis Al-Bukhari. Jadi ada ceritanya seorang wanita menangisi anaknya di kuburan. Lalu Nabi lewat di kuburan itu. Kata Nabi, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabar. Wanita itu marah. Ilaika anni. Pergilah engkau, menjauhlah engkau dariku. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, kata wanita itu. Dia tidak tahu kalau yang menasihati dia adalah Rasulullah. Maka setelah Nabi sampai ke rumahnya, ada sahabat yang memberitahu wanita itu, wahai fulanah,
tadi yang menasihati engkau itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Hah? Dia rasul, dia nabi? Maka wanita itu datang ke rumah Nabi SAW, minta maaf. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sekarang aku sudah tenang, sekarang aku sudah ridha, sekarang aku sudah sabar. Apa kata Nabi? As-sabru indas sadamatil ula. Sabar itu ketika awal musibah. Kalau udah lama musibahnya, lalu sekarang kamu tenang, itu bukan lagi sabar. Jemaah rahimakumullah. Ya, itu karena marahmu sudah hilang. Kalau piring sudah pecah, marah-marahnya sudah, lalu bilang sama istrinya, "Mah, sekarang saya sudah sabar." Nggak bisa. Itu bukan lagi sabar. Kalau piring udah pecah, sabar itu sebelum piring pecah, sebelum nendang-nendang, sebelum marah-marah, kita bisa menahan diri. Itulah yang disebut dengan sabar, jemaah rahimakumullah. Nah, dengan bersabar kita akan memiliki kesempurnaan iman. Ya. Supaya kita bersabar, kita berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Disebutkan dalam surah Al-A'raf. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Bila kita punya dua hal ini Bapak Ibu, pertama syukur, bagian yang kedua sabar, maka iman kita sempurna. Tambah lagi satu, istighfar. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, terjerumus dalam maksiat istighfar. Insya Allah hidup kita selamat. Jemaah rahimakumullah. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, tafadhalu. Yang sepuh dulu, sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngambil sepeda motor nyicil gimana hukumnya? Bisa? Kredit, ambil di showroom. Iya. Di showroom atau di dealer ya. Showroom bekas sama motor anyar sama aja. Itu kita lihat dulu alurnya. Kalau panjenengan nyicil kepada penjual, sah, halal. Kata penjual, ini saya jual 12 juta, cicil selama 1 tahun. 1 bulannya 1 bulannya 1 juta, sah, halal. Tapi kan nggak ada showroom yang begitu. Ada nggak? Nggak ada. Showroom itu tahunya dapat duit, mobil, motor baru dilepas, baru dikeluarkan. Berarti yang beli, yang ngasih duit kepada dia siapa? Nah, jelas kan? Nah, kalau udah berkaitan dengan bank ini, pasti akadnya bukan jual beli. Akadnya adalah akad pinjam. Jadi sebenarnya panjenengan dikasih pinjaman oleh bank, jaminannya apa? BBKB, PBKB, motornya itu atau sepedanya itu. Jangan dikasih pinjaman. Jaminannya apa? BBKB-nya panjenengan. Ya kan? Nah, nanti panjenengan nyicil kepada bank. Bener nggak? Gitu kan? Nah, kalau nyicil pinjaman ada bunganya, harga motor itu 12 juta, ketika dibayarin oleh bank, akadnya pinjam, nanti panjenengan nyicilnya bukan sejumlah 12 juta, tapi bisa jadi 15 juta, 16 juta. Berarti itu hukumnya nggak boleh, juga haram, Bapak Ibu. Paham ya? Nah, Kalau bank syariah gimana? apa? Bank syariah. Bank syariah. Bank syariah. Iya, tergantung akadnya. Kalau akadnya nanti, akadnya itu bukan akad pinjam, tapi akad jual beli. Jadi banknya bilang kepada dealernya, banknya beli ke dealer, lalu sama bank dijual kepada orang, itu boleh. Syariah biasanya begitu. Biasanya. Biasanya Bapak Ibu. Tapi kadang nggak biasa mereka begitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya sebagai lembaga keuangan, saya beli motor di showroom, lalu setelah itu panjenengan datang ke saya
Saya bilang, Pak, ini motor saya jual 15 juta dengan cicil selama setahun. Setahunnya sekian, sebulannya sekian. Itu boleh. Ingat, muamalah ini tergantung kepada sirat, akad. Jemaah rahimakumullah. Kan sama-sama ngambil keuntungan, Ustaz. Iya, tapi akadnya beda. Bapak Ibu. Muamalah itu beda dengan sholat. Sholat itu bukan hanya ucapan tapi niat juga. Tapi kalau muamalah nggak dihitung niat itu. Walaupun sama-sama ngambil keuntungan, tapi caranya kan beda, sifatnya beda. Sudah terlanjur Ustaz, apakah motornya dibuang? Enggak. Jenengan selesaikan cicilannya itu, kemudian bertaubat kepada Allah dan jangan diulangi lagi. Ya, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Baik, ada lagi. Oh iya. Bagaimana cara mengimplementasikan syukur dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Tergantung nikmatnya. Jadi kalau kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat kuat, berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat itu. Termasuk juga dikasih nikmat harta, jemaah rahimahullah, ya sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan harta itu. Sedekah, infak. Ya kan, itu cara yang sesungguhnya dalam mengimplementasikan syukur kepada Allah. Adapun acara tasyakuran itu hanya seremonial. Ya, seremonial, dan itu bagian dari salah satu cara bersyukur. Bagian dari salah satu cara bersyukur. Jadi ngajak orang makan-makan gitu, itu salah satu cara bersyukur. Sebab Nabi ketika datang dari perjalanan jauh, ya kan, biasanya Nabi nyembelih onta, kemudian ngajak beberapa orang makan-makan, bersyukur kepada Allah, dikasih selamat, aman selama perjalanan. Jadi tasyakuran itu ada dalilnya dalam hadis Al-Bukhari, ya kan. Misalnya panjenengan habis perjalanan jauh, ya kan, pulang dengan selamat, dengan aman, bisa bertemu lagi dengan keluarga, kemudian nyembelih kambing, ya kan, motong kambing, diundanglah orang-orang sekitar, makan-makan aja, nggak ada doa khususnya, nggak ada zikir khususnya, pokoknya makan-makan aja itu sudah dianggap bagian daripada bersyukur, ya. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada lagi dari ibu-ibu? Ciri-ciri sabar. Ciri-ciri sabar. Nah, pertama, dengarkan ciri-ciri sabar. Yang pertama, tidak mengeluh. Nah, kalau jenengan ngeluh, itu berarti nggak sabar. Yang kedua, tidak bengok-bengok. Kalau teriak-teriak, ya Allah, seterusnya. Jadi teriak ketika orang tuanya meninggal, teriak-teriak, itu nggak sabar. Ya, itu ciri-ciri sabar. Tidak mengeluh, tidak berteriak. Yang ketiga, tidak bercerita kepada orang. Jadi kalau punya masalah, nggak cerita sama orang. Ya, kan kadang ada orang itu posting langsung di WA, di Facebook, di Instagram, ya kan, sudah aku berusaha tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Pokoknya diungkapkan semua perasaan dan yang dia alami. Itu tanda orang yang tidak sabar, ya. Jadi orang sabar itu nggak cerita sama orang, bahkan orang nggak tahu kalau dia punya masalah. Karena ketika ketemu orang wajahnya senyum, kayak nggak punya hutang begitu, ya kan? Sebenarnya dialah hutangnya yang paling banyak, tapi dia pandai menyembunyikan, Bapak Ibu. Orang yang pandai menyembunyikan
kesulitannya, itu kata Al-Quran, dia telah memiliki sabron jamilah, sabar yang indah. Jemaah rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.